Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah baik, kemudian sehat, tentunya pembelajaran hari ini akan lebih baik. Baik anakku, marilah kita mengawal materi hari ini dengan berdoa, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Nimas. Baiklah kawan, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Adakah hari ini kalian tidak masuk? Kayaknya masuk ya semuanya. Hadir. Ya. Kalau yang tidak hadir untuk di sini mungkin karena kendala jaringan, nanti Ibu informasikan melalui WA Group. Sekarang Ibu mau tanya sebelum pembelajaran dimulai, apakah kamu pernah memperhatikan lingkungan sekitarmu? Yang bisa jawab boleh bukakan mute-nya. Nimas? Ya, Bu. Ya, silakan. Di lingkungan saya ada beberapa tetangga, ada yang sedang gotong royong, ada yang berjualan, ada yang berbincang dengan keluarganya, ada juga interaksi manusia dengan lingkungannya, contoh menyiram bunga. Oke, itu adalah beberapa contoh yang ada di sekeliling kalian. Nah, yang kedua, adakah ada orang yang dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain? Ada atau tidak? Kalau tidak, apa alasannya? Apa? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Coba alasannya kenapa tidak ada? Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat, karena manusia pada hakikatnya makhluk sosial. Iya, betul. Itu adalah orang yang dikatakan tidak bisa hidup sendiri, pada hakikatnya adalah karena manusia makhluk sosial atau makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Sehingga terjadi hubungan antar orang perorangan maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baiklah anak-anak, penilaian yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran hari ini adalah penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ibu harap pembelajaran hari ini kalian semangat dan bersungguh-sungguh sehingga nanti di nilai akhirnya kalian akan mendapat nilai yang maksimal. Nanti kalian akan diskusi dengan anggota kelompok, langsung Ibu bentuk ya. Atau yang baru bergabung, lihat di WA Group siapa saja kelompoknya. Kelompok 1 Ibu ulangi, Nimas, Dana, Dela, Selsi, Melisa, Citra, dan Rizal. Atau di situ bisa ditambahkan Rio. Ya. Kelompok 2 mengerjakan LK2, Rani, Awan, Anggun, Reza, Dila, Bella, dan Nasruddin. Sekarang akan Ibu tampilkan materinya melalui PowerPoint. Bisa sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Pembelajaran hari ini yaitu adalah interaksi sosial dan lembaga sosial. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah itu anak-anak? Orang lagi rapat, Bu. Iya, orang lagi sedang rapat. Di situ interaksi sosialnya adalah ada satu orang individu menerangkan rapat yang akan dimulai dengan beberapa kelompok. Selanjutnya,
Untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah ya, setelah siswa mempelajari hari ini mempelajari ini diharapkan mampu menguraikan pengertian interaksi sosial dengan benar, mengidentifikasi syarat-syarat interaksi sosial dengan tepat, mengidentifikasi faktor yang mendasari berlangsungnya proses interaksi sosial dengan benar, mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya suatu interaksi sosial dengan tepat. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran 1 atau pertemuan 1 yaitu pengertian interaksi sosial, suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Dengan kata lain, konsep interaksi adanya hubungan satu arah pada sebab akibat. Bisa dilihat di sini contoh interaksi sosial. Yang pertama adalah individu dengan individu. Adalah individu yang satu memberikan pengaruh rangsangan atau stimulus kepada individu lainnya. Mempermudahkan kalian dalam menjawab soal, silahkan buka buku paket. Ya, kemarin sudah Ibu bagikan, itu nomor atau halaman 101, silahkan berdiskusi. Ibu kasih waktu 30 menit. Ya. Baiklah anak-anak, bagi kelompok yang sudah selesai, kalian sudah melihat dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Ya, sudah mengamati gambar apa saja, kemudian mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Sekarang Ibu beri kesempatan untuk kalian, itu ada untuk lebih memahami materi yang Ibu sampaikan tadi, kalian bisa diskusi kelompok masing-masing mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di WA group kemarin ya. Kalian langsung klik linknya, jawablah pertanyaan-pertanyaan dan diskusikan kepada kelompokmu, mempresentasikan hasil diskusi. Ibu harap kelompok lain bisa memberikan tanggapannya. Silakan kelompok 1 ya, presentasikan hasil diskusinya ketika sudah selesai. Kalau sudah selesai bisa tunjuk tangan begini di layar boleh. Ya, silakan nih Mas. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami. Ya. Dalam manusia berperan sebagai makhluk individu sekaligus sebagai kebutuhan tersebut tidak akan dapat terpenuhi tanpa adanya bantuan dari orang lain. Kenyataan inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial dalam masyarakat. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara orang perorangan, antar kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Sebutkan syarat terjadinya interaksi sosial. Untuk bisa terjadinya interaksi sosial harus memenuhi syarat tertentu. Syarat terjadinya interaksi sosial ada 2 macam, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Apa saja faktor yang mendasari berlangsungnya proses interaksi sosial? Faktor yang dapat menjadi dasar berlangsungnya proses interaksi sosial yaitu faktor imitasi, merupakan proses seorang meniru dan mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur, atau kebiasaan anak membersihkan kamar sendiri karena melihat ibunya selalu memperhatikan kebersihan rumah. Faktor sugesti merupakan proses seseorang mempengaruhi baik pikiran, hati, perasaan, ataupun perilaku orang lain. Contohnya, seseorang dokter yang menasihati pasiennya untuk mencapai kesembuhan atau seorang guru yang menasihati muridnya supaya tidak nakal lagi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak mengidolakan tokoh-tokoh tertentu, bisa seorang pahlawan, guru, artis, atau pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan.
Faktor simpati merupakan kondisi perasaan dalam diri seorang yang ikut serta merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat seseorang yang melihat teman atau tetangganya tertimpa kesusahan atau musibah, maka ia ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Baiklah, presentasi kami selesai. Presentasi kelompok 1, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2. Silahkan yang mau bertanya ke kelompok 1. Boleh? Siapa yang mau bertanya silakan nak ke kelompok 1. Rani boleh? Bu, ya silakan. Menurut kalian kelompok 1 apa dari tujuan interaksi sosial? Nah, apa tujuannya? Boleh dijawab nih kelompok 1. Baik perwakilan dari Dana boleh, Nimas boleh. Oh Nimas ini udah buka nih. Ya silakan Nimas. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan baik, contohnya hubungan pertemanan, sahabat, maupun hubungan usaha untuk melakukan dan membangun kerjasama, untuk mendiskusikan suatu hal, untuk melakukan kegiatan perdagangan, dan lain-lain. Iya, itu jawaban dari kelompok 1, tujuan dari interaksi sosial. Semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kita aplaus juga untuk kelompok 2. Iya, ya. Oke, itu namanya secara virtual. Aplausnya dari secara jauh, ya. Apa-apa? Baik anak-anak, dari pengamatan Ibu, selama proses diskusi dan presentasi masing-masing kelompok sudah aktif, ya, sudah bagus. Anak-anak, apakah ada yang mampu untuk menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini? Siapa yang mampu menyimpulkan atau merefleksi materi hari ini sudah memahami kalian? Ya, siapa boleh mau menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, Dana boleh silakan. Dari kelompok 1 ya, Dana ya. Silakan, Nak. Interaksi sosial adalah adanya hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, dan hubungan antara kelompok dengan kelompok. Sedangkan syarat-syarat sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial adalah jumlah pelaku lebih dari 2 orang atau lebih, komunikasi menggunakan simbol atau lambing, adanya dimensi waktu. Lambang, Nak? Lambing. Iya, salah. Simbol atau lambang, adanya dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, masa depan, memiliki tujuan. Faktor pendorong adalah imitasi, identitas, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Oke, terima kasih sudah merefleksi atau menyimpulkan materi hari ini. Anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Iya. Menyenangkan, Bu. Baik, menyenangkan, Bu. Terima kasih. Kalau menyenangkan berarti sudah rileks ya untuk belajar secara virtual atau secara daring seperti ini. Anak-anak lebih memahami materi. Untuk lebih memahami materi, silakan anak-anak mengerjakan kuis yang ada di Google Form. Nanti bisa dilihat. Silakan buka linknya yang ada di LKPD. Ibu kasih yang kemarin. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk interaksi sosial. Atau pertemuan yang kedua, kalian akan mempelajari bentuk-bentuk interaksi sosial. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, silakan tunjuk tangan boleh. Kalau tidak, kita akhiri. Ada? Cukup? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Silakan Nimas ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak partisipan untuk belajar hari ini. Materi pertemuan pertama adalah selesai. Ya, nanti ketika kalian ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya ke Ibu melalui jaringan pribadi boleh, WA grup boleh. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.